Oke, halo Sobat ATR BPN, senang sekali kita bisa bertemu dalam podcast spesial bertema Visualisasi Bangsa dari Jati Diri ke Aksi Bela Negara. Baik, podcast ini mengajak kita untuk merenungi dan menguatkan kembali bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Selanjutnya, kita akan sama-sama mendalami apa sih itu wawasan kebangsaan dan bagaimana kita mengaktualisasikan nilai-nilai bela negara dalam keseharian. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Engka Reski Amalia, biasa dipanggil Kiki, asal dari Kantah, Kabupaten Kolaka. Pada kesempatan podcast kali ini, tentunya saya tidak sendiri, tapi ditemani oleh 4 sosok luar biasa, yaitu 4 teman CPNS ATR BPN dari beragam daerah yang berbeda-beda tentunya. Yang tentunya hal ini menggambarkan keragaman bangsa Indonesia. Baik, untuk yang pertama saya persilakan kepada Kak Tri Aryani untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Silakan, Kak. Halo, selamat sore. Perkenalkan nama saya Tri Aryani, CPNS dari Kantor Pertanahan Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Salam kenal semuanya. Oke, terima kasih Kak Tri. Selanjutnya ke Kak Petrus. Tolong dong dikenalin nama dan satkernya. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Petrus Rangko. Saya dari Kantah Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salam kenal semua. Oke, Kak Petrus, salam kenal. Selanjutnya kita ke Kak Raka. Tolong dong dikenalin nama dan satkernya, Kak. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Mubarak. Saya biasa panggil Raka. Saya dari Kantah Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Salam kenal. Oke, salam kenal Kak Raka. Selanjutnya Kak Abed. Tolong dikenalin dong nama dan asal satkernya, Kak. Ya, terima kasih kesempatannya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abed Jessica Simbolon, biasanya dipanggil Abed. Saat ini saya bertugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Kak Tri, Kak Petrus, Kak Raka, dan Kak Abed. Nah, mungkin kita langsung aja nih ke pembahasan terkait tema kita kali ini. Yang pertama, sebagai awal, saya mau bertanya ke Kak Tri dulu. Kita kan sering mendengarkan nih terkait dengan istilah wawasan kebangsaan. Bagaimana sih kita memvisualisasikan makna dan terutama bagi generasi muda seperti kita, generasi Gen Z ini, Kak? Tolong dong Kak Tri dijelasin. Wawasan kebangsaan itu ibarat sebuah kacamata. Ini adalah cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya. Visualisasinya sangat kuat pada 4 pilar utama, yakni Pancasila adalah kompas moral dan ideologi kita, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI yang adalah peta utuh dari Sabang sampai Merauke, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai mozaik indah keberagaman yang mempersatukan. Memvisualisasikan bangsa berarti melihat Indonesia bukan hanya sebagai wilayah, tapi sebagai suatu kesatuan utuh dari keberagaman suku, agama, dan budaya yang berdiri tegak di atas fondasi yang sama. Oke, menarik sekali nih apa yang disampaikan oleh Kak Tri. Nah, sekarang saya mau dengar nih suara dari Kak Petrus. Sebagai salah satu generasi muda nih Kak Petrus, ketika Kak Petrus mendengar terkait dengan kata Indonesia, visualisasi apa yang pertama kali muncul di benak Kak Petrus dan bagaimana visualisasi itu berkaitan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika? Silakan Kak Petrus. Ya, kalau saya sendiri sih melihat Indonesia itu sebagai sebuah super tim ya, yang sangat beragam. Bayangkan kita semua ini berangkat dari latar belakang yang berbeda, namun bekerja sama untuk satu tujuan, Indonesia maju. Bhinneka Tunggal Ika bagi kita bukan sekedar slogan, tapi power up yang membuat tim ini menjadi kuat. Perbedaan ini bukan kelemahan, melainkan kekuatan unik yang tidak dimiliki bangsa lain. Itu adalah visualisasi kebanggaan kita. Itu saja, Kak. Baik, terima kasih Kak Petrus. Nah, tadi kan kita berbicara terkait fondasinya nih, yaitu wawasan kebangsaan. Sekarang kita beralih ke perwujudan fondasi itu, yaitu nilai-nilai bela negara. Teman-teman sekalian, berdasarkan
2019 menyebutkan ada 5 nilai dasar bela negara. Bisa nggak Kak Raka ini menjelaskan salah satunya yang paling mendasar mungkin terkait dengan cinta tanah air, Kak, dalam konteks sehari-hari ya, Kak? Tolong dijelasin dong. Oke, terima kasih Mbak Kiki atas kesempatannya. Oke, boleh. Saya mungkin akan menjelaskan tentang cinta tanah air. Cinta tanah air itu tidak harus angkat senjata atau itu adalah nilai dasar. Visualisasinya adalah menjaga rumah kita. Ada 5 nilai utama: cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan kemampuan awal bernegara. Cinta tanah air hari ini diwujudkan dengan menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, menggunakan produk lokal, membantu ekonomi sesama anak bangsa, serta memelihara nama baik bangsa, kayak bersikap santun di dunia nyata maupun digital. Itulah bentuk dari bela negara masa kini, aksi nyata dan positif di ruang masing-masing. Oke, Kak Raka, makasih banyak atas penjelasannya. Yang terakhir nih, saya mendengar pendapat dari Kak Abed. Sekarang kan kita tahu, Kak, bahwa bangsa kita menghadapi tantangan globalisasi, informasi, dan eh, percepatan penyaluran informasi yang mungkin bisa menjadi hal positif dan bisa menjadi hal yang negatif juga. Nah, dalam konteks sadar berbangsa dan bernegara nih, Kak, bagaimana sih Kak Abed ini bisa membentengi diri dari pengaruh negatif yang mengancam persatuan, misalnya isu intoleransi atau radikalisme, Kak? Eh, Tantangan terbesar kita sekarang adalah semakin tergerusnya rasa persatuan. Untuk membentengi diri sih, seharusnya kita harus lebih kuat dan memahami aspek kesadaran berbangsa dan bernegara dalam bentuk toleransi aktif. Tidak hanya menerima, tapi menghargai perbedaan itu sendiri. Yang kedua itu kita harus kritis terhadap informasi. Jadi kita harus memilah mana fakta dan mana ujaran kebencian. Dan yang terakhir sih menurut saya kita harus mengutamakan musyawarah. Jadi kembali ke semangat Pancasila itu sendiri dalam menyelesaikan masalah. Jadi dengan kesadaran ini membuat kita melihat ancaman itu bukan dari luar saja, tapi juga dari potensi perpecahan di dalam diri kita sendiri. Oke, luar biasa sekali penjelasan dari teman-teman sekalian. Terima kasih saya ucapkan. Saat ini kita telah diingatkan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita dan nilai-nilai bela negara adalah aksi nyata kita. Mari kita semua menjadi bagian dari visualisasi bangsa yang positif dan membanggakan. Sampai jumpa di kesempatan podcast berikutnya. Salam bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Sekian.